Saya Ahmad Nailal Muna. Saya Rizky Tulisaida. Kenalkan, saya Bimo Janarko. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, bos kesayangan kalian, Ahmad Nailal Muna, di podcast Tanpa Arah. Pada episode kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Pakar dari segala pakar, inti dari segala inti, tamu dari segala tamu, teman-teman. Pada episode kali ini, pembahasan kita isinya daging semua. Tenang, teman-teman. Langsung saja saya panggilkan kedua bintang tamu pada episode kali ini. Ada Mas Bimo Wijanarko dan Mbak Rifdatul Zaidah. Silakan masuk. Halo Mas. Mungkin tanpa basa-basi, langsung saya tanyakan saja, tanpa ada di podcast lain, teman-teman. Bagaimana kabarnya semua? Baik Mas Muna ya. Kabarnya Mbak Rifda? Baik. 1 minggu ngapain aja Mas Bimo kesibukannya? Wah, saya itu seminggu ini tuh kesibukannya menjadi staf presiden. Tonton saja podcast ini dengan baik, siapkan makanan kalian, maka nikmatilah. Pembahasan bertemakan teknik pengembangan wirausaha dalam perspektif Al-Quran. Jadi ada mungkin beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada narasumber-narasumber ini mengenai tema tersebut. Mungkin langsung saja saya mulai dengan poin pertamanya, yaitu menurut para narasumber, wirausaha dalam perspektif Islam itu bagaimana? Mungkin dari Mas Bimo terlebih dahulu bisa menjawabnya. Iya Mas Muna. Sebelumnya terima kasih ya, saya diberi kesempatan untuk bisa hadir dan juga berkumpul lah kembali dengan Mas Muna, dan kebetulan juga bertemu dengan Mbak Rifda, salah satu dari banyaknya teman saya ya, terkait dengan entrepreneur ya Mas. Jadi gini Mas, sebenarnya kata entrepreneur sendiri itu bagi saya tidak bisa langsung dikatakan sebagai wirausaha. Menarik sekali, teman-teman. Malahan entrepreneur itu lebih luas. Oh, seperti apa Mas Bimo? Nah, kalau dalam bahasa Inggris, entrepreneur itu berarti definisinya itu seseorang yang memanage, mengatur, lalu ia mengkoordinasi, atau orang-orang sering bilangnya itu mengkoordinir ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang berakhiran "ir" itu nggak ada. Jadi mengkoordinasi, mengorganisasi. Jadi mengatur, mengolah, atau orang-orang sulit bisa dibilang mengambil ya sebuah resiko. Bisa dibilang kita mengatur resiko dalam, entah itu dalam pendidikan atau apapun itu. Saya itu termasuk entrepreneur. Karena entrepreneur itu tadi, yaitu mengatur, memanfaatkan sebuah resiko. Nah, kalau kita kembali lagi dari banyaknya para ahli yang mengatakan, entrepreneur ini sering dikatakan adalah di saat seseorang mampu memanfaatkan sebuah resiko, dan selama-kelamaan itu didefinisikan sebagai sebuah orang yang memanajemen sebuah wirausaha. Yang dimanage apa dalam wirausaha tersebut? Ya resiko. Jadi teman-teman, dari yang saya tangkap ini, Mas Bimo mengartikan entrepreneur bukan hanya sempit saja ya, bukan hanya ya, dalam betul, wirausaha atau dalam bentuk usaha, tetapi dimaknai secara luas dalam kehidupan. Ini yang dinamakan entrepreneur. Mungkin kita langsung lebih mendalam lagi mengenai pembahasan kita sesuai dengan tema tadi, bahwa sesuai Al-Quran ya. Bagaimana sih teknik pengembangan wirausaha dalam perspektif Al-Quran? Kita tahu bahwa Al-Quran ini kan
pedoman bagi seluruh umat manusia. Oke, dari saya ya maksudnya ya. Teknik pengembangan wirausaha perspektif Al-Quran sendiri ya Mas. Sebelum itu Mas Sunan, mungkin kita bisa melihat kilas balik daripada Nabi kita ya, yaitu Nabi Muhammad, di mana beliau itu seseorang yang sangat luar biasa dalam hal bisnis. Kalau kita merunutkan entrepreneur ke dalam bisnis loh ya. Pernah dikisahkan itu kan Nabi Muhammad sendiri itu di saat ia membuat Ka'bah Khadijah itu dengan cara bagaimana Nabi ini melakukan perdagangan yang dimana itu dagangannya Khadijah. Ia berangkat namun ia hanya mematok keuntungan yang tidak seberapa, namun malahan berkat hal tersebut dagangan Khadijah ini sangat laku, misalkan sangat laku, lalu malah sangat mendatangkan banyak hal yang lebih baik gitu dibanding hanya dengan keuntungan yang dimana itu sesaat. Dalam artian sesaat ini hanya satu kali perdagangan. Dengan adanya Nabi Muhammad saat itu saya kira menggambarkan bagaimana untuk bisa sukses dalam hal perdagangan atau wirausaha itu sendiri, itu gak harus kita itu terfokus hanya dalam hal material gitu. Nah mungkin ini satu ya, namun dari kisah. Kalau menurut konsep Islam sendiri, yaitu konsep entrepreneur, kalau kita merucutkan ke hal yang berbau kewirausahaan, di saat kita ingin sukses dalam hal wirausaha, kita nggak hanya terfokus dalam hal yang segalanya itu material. Di luar material itu harus diatur pula. Seperti halnya peluang, lalu seperti halnya sebuah promosi. Nah, di mana keuntungannya itu tidak terlalu besar, sehingga dagangan Khadijah ini semakin dikenal. Sekalipun dagangan beliau itu memang sudah sangat dikenal kan. Namun mungkin itu yang dibilang sebagai salah satu hal promosi. Lalu kalau kita berbicara entrepreneurship dalam konsep Islam sendiri ya, ini kan entrepreneurship dalam Islam itu dikatakan, kalau saya tahu ya, berwirausaha atau melakukan entrepreneurship dalam konsep Islam itu bukan hanya perihal hablum minan nas atau urusan manusia dengan manusia, namun itu sesuatu yang dimana urusannya itu ganda, dan hanya urusan manusia dengan manusia. Namun entrepreneurship sendiri itu juga urusan manusia dengan Tuhan. Kita kerucutkan saja entrepreneur ini dalam berbisnis lah ya, Mas Musa, dalam berbisnis. Nah dalam berbisnis ini di dalam Islam konsepnya itu bukan hanya kita sebagai manusia dan urusannya itu hanya kepada manusia gitu. Misal saya berdagang sebuah sepatu atau baju atau apapun itu, ini bukan hanya urusan saya dengan pembeli, sebagai penjual bukan hanya dengan pembeli, namun dengan Tuhan juga gitu. Maka dari itu sebuah kejujuran, sebuah kebermanfaatan untuk kedua belah pihak. Karena kalau kita berbicara perdagangan kan baiknya itu di saat saya penjual dan pembeli itu untung gitu. Bukan hanya satu pihak yang diuntungkan gitu. Namun di dalam Islam ini sangat tidak dianjurkan atau malah mungkin dilarang gitu. Kayak penipuan atau pembodohan. Saya ambil poin-poinnya saja, yaitu bahwa dalam berentrepreneur, dalam berbisnis, kita ini tidak hanya dihadapkan pada hubungan manusia saja, melainkan juga ada hubungan pada Allah, dimana yang kita sering sebut ini dengan ketakwaan lah. Misalnya, saya jadi teringat bahwa dalam berbisnis ini sangat mengedepankan takwa, teman-teman. Seperti yang ada pada Quran surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya, mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Rifda.
orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Caranya kamu beriman pada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang demikian itu lebih baik dan bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu yang kedua tadi yang disampaikan Mas Bimo bahwa terdapat beberapa kecurangan. Ini bisa saya ambil seperti tidak berbuat riba, atau kita dalam berbisnis, dalam berwirausaha itu harus menghindari perbuatan riba, teman-teman. Dan tentu saja kita niatkan bisnis kita dalam mencari nafkah ini untuk beribadah kepada Allah. Misalnya pasti hasilnya akan sangat memuaskan. Ya, selanjutnya ada pembahasan yang kedua yang mungkin akan disampaikan oleh Mbak Rifda Nurzaida ini mengenai beberapa faktor pendorong dan juga faktor penghambat dalam berwirausaha. Tentu ini bisa menjadi tips dan juga teknik dalam mengembangkan wirausaha agar wirausaha kita terus berkembang dan tidak terhambat. Oke, baik. Yang pertama yaitu faktor pendorong dalam kesuksesan berbisnis. Yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Nah, seseorang yang tidak mampu tapi memiliki banyak kemauan, atau seseorang yang mau tapi tidak mampu, bukanlah penguasa. Yang kedua yaitu mempunyai tekad yang kuat dan kerja keras. Maksudnya yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan yang kuat tapi memiliki kemampuan untuk bekerja. Mereka yang suka bekerja tapi memiliki kemauan untuk bekerja, dan yang suka bekerja tapi tidak memiliki kemauan yang kuat. Kedua orang ini tidak akan menjadi penguasa sukses. Yang ketiga yaitu mempunyai kesempatan dan peluang. Maksudnya yaitu jika ada solusi pasti ada peluang. Sebaiknya jika tidak ada solusi tidak akan ada peluang. Jika kita menciptakan peluang sendiri alih-alih menjadi atau menunggu peluang, maka peluang itu ada. Ya, itu faktor pendorong ya Mbak Rifda ya. Yeah. Ada 3 poin yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama kemampuan dan kemauan, yang kedua tekad yang kuat dan harus bekerja keras, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Mungkin itu faktor pendorong, namun ada juga faktor penghambat dalam berwirausaha, teman-teman. Jadi kalian harus menghindari hal-hal ini jika ingin wirausaha kalian tidak terhambat. Apa itu Mbak Rifda? Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha. Yang kedua yaitu kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Terus yang ketiga itu kurang dapat mengendalikan keuangan. Kekeluaran dalam pemeliharaan alias aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat yaitu gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam berusaha. Yang kelima yaitu lokasi yang strategis. Terus yang keenam yaitu kurangnya pengawasan peralatan. Dapat mengakibatkan penggunaan peralatan perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Terus yang terakhir yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan tidak unggul. Ya, itu tadi beberapa faktor penghambat, teman-teman. Sangat banyak sekali faktor yang menghambat dalam berwirausaha. Mungkin itu saja Mas Bimo, atau ada tambahan? Mungkin sebenarnya sudah cukup ya Mas Bimo? Wah, iya cukup. Karena pembahasan kali ini sangat daging semua, teman-teman. Jika diteruskan maka tidak sanggup otak kalian ya menerimanya. Jadi sedikit saja, yang penting masuk ke dalam hati dan otak kalian. Mungkin itu pembahasan kami dari narasumber. Saya berterima kasih pada Mas Bimo dan juga Mbak Rifda telah menyempatkan waktunya untuk mampir ke podcast tanpa arah ini. Sangat tanpa arah, teman-teman. Ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf.
Siap. Pendorongnya yaitu yang Faktor pertama penghambat Mbak Rifda. penghambat. Sekali. Tutup Bu. Sampai jumpa di lain kesempatan.